Dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi referensi, namun lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada energi, buy on weakness, supportnya di 800, resisten hingga ke 925. Kemudian dari teknologi ada Goto, buy on weakness, supportnya di 53, resistennya hingga ke 62. Pewon dari properti, buy on weakness 366 hingga 410. Sementara dari perbankan daerah ada BCTM, buy on weakness 510, resisten hingga ke 600. Ya, ada energi, Goto, Pewon, dan BCTM. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Halim, kita lanjutkan kembali, Pak. Langsung saja kita ke energi, saham pilihan yang pertama tadi di sesi kedua berapa menit yang lalu melemah di 3,95%, Rp850 per saham. Ada perubahan dari sisi rekomendasi tidak, Pak, secara teknikal dengan pelemahan dalam yang terjadi di sesi kedua? Tetap ya ini harusnya tadi kesempatan beli nih, kesempatan window untuk beli ya, karena kan udah mencapai target kita mau beli kan 830 sampai 840 ya, dengan target waktu pengumuman MSCI di 925. Ini tadi harusnya udah dapat nih. Nah, di hold aja dulu, kalau punya di hold aja dulu, nanti stop lossnya kalau dia closing di bawah 800 gitu. Jadi ini targetnya dia masuk MSCI. Iya. Target price terdekat di berapa? 930-an. Baik, 930-an. Current price hari ini tidak masalah ya, Pak? 850? Tidak masalah. Tidak harus nunggu 830 hingga 840 ya? Kalau bisa buy on weakness dulu ya. Kalau besok turun buy on weakness dulu aja, tidak usah dikejar. Baik, 830, 840 buy on weakness untuk energi. Dan masuk di level saat ini di 850. Targetnya tadi hingga ke 9.300 dan sentimen MSCI membayangi saham energi. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, Pak Halim, Goto dari teknologi. Goto setelah bergerak stagnan, Pak, dalam waktu yang cukup lama. Namun dalam beberapa pekan terakhir, Goto kembali bangkit usai dari rilis kinerja mereka cukup membaik di kuartal ketiga. Analisis Anda untuk Goto? Goto ini kan ada breakaway gap ya dari 56 sampai 57 tempo hari. Jadi 57 ini harusnya support kuat. Jadi kita bisa buy on weakness di antara sekitar 57, 56, 57 ini. Stop lossnya kalau dia closing di bawah 53. Nah, targetnya kan laporan keuangannya cukup bagus. Kemungkinan bisa kembali ke MA 200 di sekitar 61 sampai 64. Baik, tapi dalam beberapa hari terakhir, Pak, saham Goto ini baru menduduki level tertingginya, paling tidak dalam sepekan di level 61, ya. Pak. Booster apa ya akan menopang penguatan lanjutan untuk Goto di tengah pelemahan hari ini? Inflow asing karena melihat laporan keuangannya cukup membaik cukup signifikan ya. Ruginya kan mulai profitnya secara operasi sudah mulai minusnya sudah hampir habis. Jadi kemungkinan asingnya akan kembali masuk. Baik, penutupan hari ini di 57 melemah cukup dalam di 3,9%. Intraday tadi sempat ke 60, sementara target price-nya tadi sudah direkomendasikan dan juga level buy untuk Goto. Dari Goto kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Halim. Ada Pewon dari properti, Anda rekomendasikan buy on weakness 366, 410. Dari sisi sektor terlebih dahulu, Pak, sektor properti dalam beberapa perdagangan terakhir ini memimpin pelemahan dari sisi sektoral, Pak, setelah mengalami penguatan yang cukup signifikan di perdagangan sebelumnya. Bagaimana Anda melihat kejatuhan dari sektor properti dan real estate ini dalam beberapa hari terakhir, Pak Halim? Ya, beberapa hari terakhir kan cukup sideways ya, properti ini berkonsolidasi terus dan cukup lama, sedangkan bankingnya kan naik cukup signifikan ya. Nah, biasanya apalagi mendekati 2 minggu lagi kan ada rapat Dewan Gubernur ya. Lewat penentuan BI rate, biasanya saham properti akan rally mengantisipasi kemungkinan penurunan BI rate. Jadi sektor properti bisa buy on weakness dulu, salah satunya Pakuwon. Itu di supportnya antara 366 sampai 370, stop lossnya kalau dia bikin new low di bawah 364. Targetnya sekitar 410-an nanti kalau rally. 410 target sampai kapan? Ya, target 2 minggu. 2 minggu menjelang ya? BI rate. Iya. Oke.
Baik, peluang dari Pewon untuk balik di level 450-an Pak, atau mungkin ke 500 lagi dalam jangka menengah? Kalau ekonominya cukup berputar ya, ekonominya kalau yang purbaya efek itu yang sering dikatakan orang kembali memberikan efek yang signifikan ya. Sekarang kan kalau kita ke mall kan udah mulai terlihat ya, mall-mall sudah mulai ramai, tidak sesepi 3 bulan lalu. Terus data retail sales juga mulai membaik, jadi sepertinya ekonomi arahnya mulai membaik lagi. Nah, kalau ekonomi membaik, tentunya penerimaannya Pakuwon kan juga ikut menaik, terutama dari penjualan properti dan sewa mallnya. Oke, recurring income-nya Pak untuk Pewon? Iya, cukup tinggi, 45% sekarang ini. Oke, dari Pewon kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, Pak Halim. Dari perbankan BPD ini ada BJTM, direkomendasikan buy on weakness. Ini untuk BJTM cukup jarang Pak direkomendasikan. Kita juga penasaran ini pertimbangannya merekomendasikan BJTM hari ini atau flat 545 Pak. Ini salah satu bank yang kan ada itu ada restrukturisasi ya, bank-bank daerah kan mulai disuruh investasi sana sini ya, investasi ke bank daerah yang lain untuk konsolidasi, dan ini efeknya cukup positif ke BJTM, makanya artinya juga ikut terpengaruh ke atas dari investasinya dia ke bank-bank lain, bank daerah lain. Nah, RPI dia juga cukup rendah, sekitar 5 poin sekian gitu. Nah, ini menariknya kan habis breakout di 530 menuju ke 545 kan. Nah, ini saham ini asing nggak terlalu masuk, jadi pergerakannya nggak terlalu volatile. Kalau seandainya dia turun ke 530, itu titik entry yang bagus sekali. Apalagi ini dividen yieldnya sekitar 10% nih. Jadi targetnya nanti mungkin sekitar bulan Maret April tahun depan bisa 600-an lah. Menjelang dibaginya dividen, kalau bisa lebih ya. Tapi 600 kayaknya sudah tepat mata. Gitu. Baik, dari capaian kinerja seperti apa Pak? Tampaknya cukup positif juga. Data terbaru kuartal ketiga ketika dari kinerja perbankan cenderung mengalami peningkatan. Halo Pak Halim? Iya, suaranya tidak kedengeran Pak tadi. Ya, Pak Halim, saya ulang kembali ya Pak, dari sisi kinerja sampai kuartal ketiga Pak, tampaknya mengalami peningkatan BJTM jika dibandingkan dengan perlambatan laporannya cukup kinerja bagus. perbankan. Nah, ini kan sektor perbankan kan kuartal 4 kayaknya juga membaik lagi nih, makanya BJTM salah satu yang diuntungkan juga. Baik, saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Energi, Goto, Pewon, kemudian juga BJTM, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Halim, kita hold kembali Pak, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup melemah cukup dalam di 0,40% dan masih bertahan di atas level 8.200-an. Tepatnya posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini di 8.241.911. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan berbalik melemah setelah menembus ke level intraday tertinggi di sepanjang masa di 8.317.075. Level terendah hari ini di 8.225.911 setelah dibuka di 8.275.951. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. MNC 36 ditutup melemah di 0,58%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,68%, LQ45 tertekan di 0,25%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral. Sektor industri memimpin penguatan di 3,62%, properti melemah di 2,62%, barang baku juga tertekan di 2,22%, teknologi juga melemah di 1,15%. Kemudian saham-saham yang hari ini mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang ada Telkom menguat ke 3.500, INPC juga menguat ke 2.710, Wi-Fi di 3.190 penutupan, dan Toba berbalik arah menguat di 830,
Kemudian grafis yang terakhir, BRMS, BRPT, Antam, dan Cuan didominasi oleh saham-saham grup Prayogo Pangestu, rata-rata mengalami pelemahan. Antam emiten emas tertekan ke 2960. Kemudian BRPT melemah ke 3.500 pemirsa. Berita penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan kita masih punya satu segmen lagi. Nanti kita akan review pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Halim, kita lanjutkan kembali. Langsung saja kita ke Pak Yono, Pak, dari Sentul, Bogor, Jawa Barat, menanyakan saham TINS sudah ambil posisi di 2.550. Bagaimana prospeknya untuk TINS? TINS, kalau punya saham TINS ini secara jangka pendek, kalau technical downtrend ya, mulai pullback, mulai pullback dengan support dia di 2.300. Jadi kalau sampai di bawah 2.300 out dulu. Nah, secara fundamental perhatikan baik-baik itu keterbukaan informasi yang keluar dari TINS, itu pengalian asetnya bagaimana? Aset yang diberikan yang oleh pemerintah disuruh TINS kelola itu bagaimana? Bagi hasil atau akan cuma-cuma atau titip atau gimana? Nah, itu nanti setelah dari itu baru bisa dihitung ulang. Jadi untuk sementara kalau based on technical saya non-strike dulu, Pak. Oke, masih bisa di hold ya Pak di 2.500 ya? Di hold, atau kalau di hold stop loss-nya 2.300, kalau saya sih cenderung saya non-strike dulu ya sampai ada kejelasannya. Selanjutnya Bapak Yesen Johan dari Jakarta, Pak, gudang garam sudah ambil posisi GGRM di 17.000 untuk potensi ke 18.000. Bisa sampai tidak untuk 18.000 resisten gudang garam, Pak? 18.000 bisa, kayaknya nggak susah nih, besok aja udah kena nih kayaknya. Nah, apalagi sentimen grup rokok lagi bagus ya ini. Iya. Pak Menteri yang baru ini, Pak Purbaya ini mau menertibkan cukai ilegal ya. Jadi kayaknya sentimennya masih positif untuk rokok. Mungkin tadi juga terbuka lebar ya Pak untuk ke 18.000 untuk gudang garam. Udah, ya. Cashnya gede lah, di atas 70% lah ini. Baik. Bapak Rifai dari Cangkring, Pak, menanyakan MBMA punya harga average di 610, Pak Halim? MBMA ini kan laporan keuangan P1-nya rugi, Q2-nya membaik. Kalau 610 di hold dulu, sentimennya grupnya dia juga sedang bagus ya. Sentimen ada Saratoga lagi bagus-bagusnya, sentimennya ada ADI, ada RO, ADMR, jadi sementara di hold dulu aja. Target mungkin bisa kembali ke harga 700-an lagi ya, 700-750. Stop loss-nya untuk sementara di harga 600, kalau di bawah 600 out dulu. Tapi kalau sementara saya di hold dulu aja. Baik, ada Bapak Lutfi dari Demak, Pak, menanyakan saham Java, baru ingin beli ini. Level entry ideal untuk Java? Java entry ideal itu ada support breakout gap itu yang di antara breakout gap itu 2.200 lah, 290, bulletin 2.200. Jadi kalau mau entry, kalau bisa dapat 2.200 sangat menarik ya. Itu support breakout, jadi apalagi valuasinya juga bagus laporan keuangannya. Kalau mau masuk tunggu 2.200 saja. Baik. Atau penurunannya selesai. Kita ke Bandung, Pak Halim. Ada Ibu Aini menanyakan saham Telkom, Pak. TLKM sudah ambil posisi di 3.530. Wah, cukup tinggi juga ya. 3.530 untuk saran saya, kan ini masuk karena asing ya, perhatikan terus posisi asing. Kalau asingnya tidak keluar, kemungkinan Telkom masih bisa rally sampai ke 3.800 ya. Tapi perhatikan posisi asing, jadi di hold aja sambil lihat posisi asingnya. Support dia terdekat ada di 3.300, jadi stop loss-nya di 3.300, targetnya di 3.800-an. Baik, masih bisa di hold ya Pak? Hold aja dulu. Baik. Dari Ibu Aini dari Bandung, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kristina dari Lampung menanyakan saham AMRT, Pak. Support dan resistennya jika ingin masuk di harga berapa? AMRT juga lebih cenderung tertekan, Pak. Sentimen negatif yang berkembang di kalangan investor, kemudian juga sempat viral juga. Tampaknya membayangkan dari AMRT ini, Pak. Berbalik melemah hari ini. Iya, itu ada sentimen yang katanya mengganggu UMKM ya. Tapi sentimen yang paling jelas itu
growth story-nya dia udah 2 tahun berturut-turut hilang nih. Terakhir dia growth itu 2023, 2024 dia mulai minus, makanya harganya mulai turun. 2025 earningnya juga turun lagi nih, sampai per kuartal ketiga juga turun lagi, makanya harganya tertekan terus. Jadi sementara ini resisten dia 2000 kayaknya untuk menembus 2100 sih cukup berat ya. Sementara 2100 dengan support dia di 1720 di low-nya dia di bulan April. Baik. Gitu. Ya, selanjutnya pertanyaan datang tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pak Halim menanyakan saham emiten rokok lagi. Ada WIM, Pak, WIIM. Sudah punya harga di 15.30. Masih bisa hold tidak? Kemudian resisten selanjutnya di berapa dan take profit di level berapa untuk WIM? Sama dengan saya dong. Oke. Kalau modelnya 15.30 berarti untuk trading cepat ya. Target saya besok sekitar 1.600 out dulu deh, nggak usah dipaksakan. Karena memang untuk trading jangka pendek ya. Ini sentimennya rokok kan lagi bagus. Sentimennya ini kan yang tadi saya cerita, sentimen cukai sementara ya di targetnya segituan 16.30. Mungkin kalau lewat mungkin bisa sampai ke 1.700-an ya. PE-nya dia juga masih rendah, presenting ratio-nya. Nah, stop loss-nya dia di 1.400-an. Baik, ada Bapak Robert dari Maluku, Pak, menanyakan saham Adaro, Pak. Analisisnya, Adaro ini setelah breakout dia sedang pullback nih kayaknya, pullback low volume ya, low volume pullback. Dia tertahan di EMA 200-nya. Nah, ini support dia yang kuat ini di titik breakout-nya sekitar 1.850, itu perhatikan jangan sampai jebol. 1.850 kalau bisa bertahan di atas 1850, kemungkinan dia bisa balik ke 2.100. Baik, selanjutnya kita kembali ke Bandung, Pak Halim. Ada Ibu Martina dari Bandung, Jawa Barat, menanyakan saham Gotoh, Pak. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya untuk Gotoh, tapi kondisinya agak berbeda, Pak Halim. Ibu Martina di Bandung punya di level tinggi, Pak, di 83. Apakah boleh di hold saja atau averaging down untuk Gotoh? Wah, kalau saran saya kalau modal 83 ini seberapa banyak nih? Nah, ini Gotoh memang sudah bottoming ya, tapi untuk kembali ke 83 kok masih butuh waktu sih. Saran saya sih kalau udah punya 83 di hold dulu aja lah, daripada average down di sini nanti jualnya paling, soalnya resisten cuma 64, resisten 64 kalau mau jual. Mentok-mentok maksimalnya EMA 200 di 67, kayaknya untuk kembali ke atas 67 jangka pendek agak susah. Jadi saran saya biarin aja kalau nyangkut. Baik, selanjutnya ada Bapak Dwi Pujangga Ramadan dari Bandung kembali dari Jawa Barat, menanyakan saham PT Asri Karya Lestari, Pak, dengan kode saham ASLI atau ASLI. Hari ini koreksi. Ini ya, saya ingin menanyakan. Terlalu liquid ya. Iya. Ya, untuk ke depan sahamnya akan seperti apa, Pak? Prospeknya untuk ASLI? Mungkin juga profil risiko dari sisi liquidnya juga seperti apa untuk likuiditasnya untuk ASLI? Iya, ini limit overnya juga nggak terlalu bagus ya. Kalau lihat teknikal sih biasanya dengan kondisi kayak gini sih peluang balik ke 50 cukup besar ya. Berarti kan di stop loss-nya saham kayak gini kalau buat invest ya. Kalau buat invest kok kayaknya belum ya. Nggak ada apa-apa. Kalau saran saya sih kalau ada punya posisi saya long strength dulu daripada balik ke 50 lagi. Kecuali ada corporate action ya. Kalau nggak ada sih saya long strength dulu. Baik, baru saja masuk Pak Halim, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham IMPC, Pak. Impact Pertama Industri Tbk, dan kebetulan juga listed hari ini. Melaju kencang, Pak, di tengah pembalikan arah dari indeks harga saham gabungan hari ini. Sudah ambil posisi di 2.450-an ini. Masih bisa di hold dan resisten berapa? Ini pure technical ya kalau IMPC ini ya, resisten dia ini kayaknya besok bisa break high di 2.800, 2.900 itu ada resisten kuat. Sisanya tidak ada lagi secara PE ratio dan PBV seperti yang Pak David bilang itu kayaknya tinggi banget ya. Nah, jadi kalau untuk invest jangka panjang kurang menarik nih, justru kurang menarik. Saran saya jadi murni technical, perhatikan di stop loss-nya. Ini sementara kalau saya punya posisi trailing stop-nya di bawah 2.500. Dengan target sekitar 228-an, 2.800-an. Baik. Rawan profit taking, Pak? Iya, karena udah cukup tinggi. Dan perhatikan apalagi kayaknya ini kalau saham sudah seperti gini, kan tadi ada cerita nambah free float ya. Kemungkinan ada keinginan dia untuk masuk ke indeks MSCI, tapi tidak tahu yang mana ya. Jadi bisa diperhatikan, Den.
Oke, ada IMPC melesat di 18,86%, intraday 24%, di 2710, tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan tampaknya mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Halim, terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, sehat juga. Oke, sampai jumpa Pak David. Terima kasih. Ada Bapak Halim Mintaraja, IHAB, Manajer YB Surabaya Timur. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali. Sampai jumpa.